Maskapai Qatar Airways mengalami turbulensi. Pemirsa, pesawat Qatar Airways penerbangan Doha ke Dublin, Irlandia mengalami turbulensi pada Minggu 26 Mei. Insiden itu menyebabkan 12 orang terluka dan total korban tersebut mencakup 6 penumpang dan 6 kru pesawat. Beruntung pesawat tipe Boeing itu tidak mengalami masalah lebih lanjut dan berhasil mendarat di Bandara Dublin. Tim penyelamat gabungan pun sudah bersiaga untuk mengevakuasi korban ketika pesawat mendarat di bandara tersebut. Insiden ini terjadi beberapa hari setelah pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi hebat yang juga menewaskan satu orang penumpangnya pada Selasa 21 Mei 2024. Kesiapan Ahok pada kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi pertanyaan awak media soal kesiapan dirinya mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Ahok mengaku belum tahu mengenai langkah politik selanjutnya. Selain itu ia juga merasa karena ia belum mengenal dengan cukup baik provinsi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ahok setelah penutupan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima PDIP pada hari Minggu 26 Mei 2024. Kemudian ketika ditanya lagi apakah akan tetap maju Pilkada Sumatera Utara jika ia ditugaskan oleh partainya secara langsung, Ahok hanya menjawab belum memikirkan sampai ke hal tersebut. Polisi ungkap alasannya membutuhkan 8 tahun untuk menangkap Peggy pembunuh Vina. Pemirsa, Peggy Setiawan atau Peron yang membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada sekitar tahun 2016 yang lalu. Namun, tim kuasa hukum keluarga Vina sangat yakin Peggy merupakan tersangka utama dalam kasus ini. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan pada Minggu 26 Mei 2024. Kemudian dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan secara langsung sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuh Vina. Pasalnya selama ini Peggy disebut sudah mengubah identitasnya selama pelariannya menjadi Robi. Selain itu, Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jawa Barat bahwa ayah kandung Peggy sudah bercerai. Kepada warga, ayahnya mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya dan sebaliknya begitu juga dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaannya saja. Hingga akhirnya ia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh. Polisi akhirnya mengungkapkan kesulitannya untuk menangkap Peggy sebagai pembunuh utama Vina. Pemirsa, usai 8 tahun polisi akhirnya berhasil menangkap Peggy atau Peron, tersangka utama pembunuhan Vina Cirebon. Selama ini polisi mengaku ada kendala dalam sejumlah hal untuk menangkap Peggy. Dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan menyebut selama ini Peggy selalu berpindah tempat dan terakhir ke Bandung usai melakukan pembunuhan. Selama pelariannya, Peggy bersama ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan. Namun oleh sang ayah, Peggy dikenalkan sebagai keponakannya dan bukan anak kandungnya. Kemudian kesulitan kedua, tidak ada satupun pelaku yang berani menerangkan siapa sosok Peggy yang sebenarnya. Selain itu, menurut keterangan ketua RT setempat, Peggy pun selalu mengenakan masker ketika ia pulang ke Cirebon. Dan kini meski sudah ditangkap menjadi tersangka, Peggy tetap berusaha membantah sudah membunuh Vina pada tahun 2016 yang lalu. Ketika pasukan Israel terkepung dalam jebakan Hamas. Pemirsa, pasukan IDF Israel terjebak hingga masuk ke dalam terowongan milik Brigadir Al-Qassam pada Sabtu 25 Mei. Mereka pun langsung disergap menggunakan sejumlah peledak.
Dan akibatnya seluruh tentara Israel tewas dalam terowongan itu. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Al-Qassam Abu Obaidah. Menurut Abu Obaidah, perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan Israel pada hari ke-232 perang.